hasil pembelajaran di kelas Ibu. Jadi sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu, saya ingin melakukan percakapan dengan Ibu tentang persiapan yang Ibu sudah lakukan sebelum Ibu melakukan pembelajaran. Kalau saya boleh tahu, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan pada hari ini apa saja? Ada dua tujuan pembelajaran, Pak. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini. Terus area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Area yang disampaikan pada pembelajaran ini yaitu siswanya berada tampil, mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian siswa bisa bekerja sama. Jadi harapan pengembangannya itu siswa mampu berdiskusi dengan temannya, kemudian dari hasil diskusi itu dia akan melakukan presentasi, dia akan menyampaikan hasil diskusinya kepada rekan-rekannya yang di kelompok lain. Baik, strategi yang disiapkan apa saja itu? Strategi yang pertama menyusun materi dan bahan ajar, kemudian yang kedua mempersiapkan materi untuk presentasinya nanti, Pak. Materinya yang kemudian yang ketiga menggunakan media kebudayaan lainnya, yaitu berupa penggunaan MC, Pak. Jadi strategi yang digunakan itu sudah sangat bagus, sudah bisa menggunakan IT, baik itu dalam pembuatan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, maupun dengan alat yang digunakan itu yang berupa IC. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Saya akan masuk di kelasnya untuk observasi pembelajaran yang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Yang hadir semua jadi
gambar berikut ini. Coba perhatikan semua gambarnya di atas. Nah, perhatikan semua gambarnya di atas. Apa itu yang Anda lakukan gambar di atas? Mendorong. Nah, tadi ada hubungannya ini gambar di atas sama materi. Apa tadi mau dipelajari? Kira-kira ada yang di atas gayanya Anda lakukan atau tidak? Itu dia gambar kucing. Itu yang pas bunga. Kira-kira nah jatuh itu kalau tidak nah sentuh itu kucing atau tidak? Jatuh karena disentuh sama kucing. Berarti terjadi kalau jatuh berarti terjadi adanya di situ gerak. Kira-kira gaya sama gerak berhubungan atau tidak? Berhubungan. Lanjut materi selanjutnya. Tadi gaya adalah tarikan untuk melakukan jika nah ini benda dapat bergerak jika diberikan sebuah materinya hubungan gaya dan gerak. Selamat belajar ya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Selanjutnya, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Dan gaya mempengaruhi perubahan kecepatan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Perhatikan baik-baik gambarnya pada saat membuka dan menutup pintu. Adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, maka pintu bergerak membuka dan menutup. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Sopir melakukan gaya dengan menginjak rem kendaraan, sehingga kendaraan menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Anak bermain plastisi dengan melakukan gaya, sehingga membuat berbagai bentuk dari plastik. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan gerak benda. Dayu memberikan gaya dengan mengayuh sepeda. Jika gaya yang diberikan kecil atau mengayuhnya lemah, maka sepeda di jalan
pengaruh gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Air laut tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Gas-gas di atmosfer bumi tertahan, sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, manfaat pengaruh gaya gesek. Ketika berjalan, kita tidak akan tergelincir. Gaya gesek juga bermanfaat saat pengereman sepeda atau kendaraan umum. Manfaat pengaruh gaya gesek yaitu benda tetap berada di tempatnya. Manfaat pengaruh gaya pada gaya gas yaitu pada trompet, pada trampolin, ketapel, dan busur panah. Sedangkan manfaat pengaruh gaya pada gaya magnet contohnya pada kompas, kereta magnet atau magnetic levitation, dinamo, dan pintu kulkas. Jadi sudah nih belajar teorinya. Sekarang bagi kelompok. Ya, semua sama dengan kelompoknya, Dik. Coba perhatikan itu dulu lembar kerja. Itu lembar kerjanya, kan ada di situ tabelnya. Coba perhatikan semua, ada di situ tabel toh. Itu tabel diisi sama yang ini potongan gambar. Isi sesuai dengan yang Anda minta di situ di potongan gambarnya. Dia menjadi bergerak yang tadinya itu benda dia menjadi bergerak. Jadi yang mana ya, dua gambar satu tabel terus ini ada dua gambar ini. Baru cari lagi benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya cari lagi dari blok sama tempel. Dari blok sama tempel. Nah, ada lagi di belakang. Di belakang ada lagi. Nah, selanjutnya ada lagi cari gaya yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang dia di benda dapat menjadi diam. Yang menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Mengendarai semudah kemudi motor bergerak menjadi diam.
balik. Ya Pak, ya berapa sih lo kan? Cepat-cepat. Menangkap bola. Kalau kita menangkap bola, kira-kira si bolanya bergerak atau tidak? Mau mulai menangkap bergerak atau tidak? Bagaimana, selesai semua dulu kerjanya? Sekarang saya dulu presentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, perwakilannya dari kelompoknya. Ya, dan ini bagian tersebut. Ya, coba dengar nih kelompok lain, kelompok 1 mau dulu presentasikan hasil diskusinya sama teman kelompoknya. Ya, silakan. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, mengayun, menarik mobil mainan, menendang bola. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam, mengayun sepeda, kiper menangkap bola. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat, menangkap bola, main sepatu. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk, menyebabkan membuat tiada. Gaya mengubah arah jarak benda, memutar kemudi motor, memutar kemudi mobil. Nah, dari aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa mau presentasikan hasilnya? Perwakilan kelompoknya 2 orang maju.
Gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak, menarik mobil mainan, menendang bola. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam, menangkap bola, mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat, kiper menangkap bola, batu yang terlempar dari ketapel. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk, membuat gerabah, meraut pensil. Gaya mengubah arah jalan benda, membuat kemudi motor, memutar kemudi mobil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kan tadi selesai nih berdiskusi, kerja tugasnya. Selanjutnya masuk refleksi. Nah, coba perhatikan pertanyaan di atas. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Nah, apa pembelajaran paling menarik kita hari ini? Ya, coba angkat tangannya, siapa yang mau jawab? Ya, sila. Apa sila? Ya, sila bekerja sama dan dalam menempel gambar. Selanjutnya siapa lagi? Apa bagian paling menariknya? Ada lagi yang mau mengulangkan pendapatnya? Ya, Talita. Apa Talita? Tampil di depan menyampaikan hasil diskusi. Talita tampil di depan menyampaikan hasil diskusi. Sekarang itu Mi tadi pembelajaran selesai. Tadi pembelajaran tak tentang apa tadi pembelajaran tak? Hubungan. Gaya dan jarak. Selanjutnya nanti kita belajar tentang cerita fiksi dan non fiksi. Itu di pembelajaran selanjutnya. Ya, sekarang siapkan nih salsa untuk pulang. Selesai nih pembelajaran. Marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Baik Bu Alam, tadi saya sudah melakukan observasi di kelasnya Ibu. Saya sudah melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan terhadap murid-muridnya tadi. Kalau saya melihat secara keseluruhan ini sudah sangat bagus. Kelompoknya, siswanya dalam berkelompok mengerjakan tugas itu sudah bisa bekerja sama, sudah bisa berkolaborasi dengan semua rekan-rekan kelompoknya. Kemudian murid-murid Ibu tadi itu dengan percaya diri mempresentasikan hasil diskusinya pada rekan-rekan di kelompok yang lain. Jadi itu sudah sangat luar biasa itu pembelajaran yang Ibu berikan pada anak-anak pada hari ini. Cuman sedikit saya ada catatan buat Ibu sebagai refleksi pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi di kegiatan awal itu perlu sedikit persiapan yang lebih matang. Di kegiatan awal pada pembelajaran yang dilakukan, persiapannya lebih dipermatang lagi sebelum melakukan pembelajaran pada murid kita. Kemudian yang kedua, pada saat Ibu menyampaikan materi, kalau saya melihat itu murid-murid Ibu masih malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin perlu diberikan motivasi tersendiri pada murid-muridnya
sehingga pada saat pembelajaran ibu bertanya, mereka berani mengeluarkan pendapat mereka, sehingga pembelajaran itu lebih aktif. Pembelajaran bisa berpusat pada murid-murid kita. Jadi pada saat pembelajaran itu ibu jangan terlalu banyak memberikan pada anak-anak kita. Ibu cukup memberikan pertanyaan, anak-anak yang aktif memberikan jawaban dan menemukan sendiri apa yang menjadi materi kita hari itu, ya. Kemudian yang ketiga itu tadi saya melihat penyampaian tujuan pembelajaran itu sebaiknya kalau ibu bukan yang membacakan, suruhlah murid kita untuk membacakan tujuan pembelajaran. Jangan disampaikan seperti tadi berupa video. Jadi sebaiknya supaya lebih jelas oleh anak-anak kita, ibu sampaikan atau murid kita yang disuruh membacakan tujuan pembelajaran, ya. Jadi kalau saya lihat memang sudah bagus, itu hanya masukan dari saya, perbaikan dari proses pembelajaran yang dilakukan sebenarnya sudah sangat bagus, sudah luar biasa. Tinggal sedikit yang ibu perlu perbaiki sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik, bisa lebih dipahami oleh anak-anak kita. Karena pembelajaran itu sebenarnya harus berpusat pada diri kita. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak-anak yang belajar. Jadi baik, itu sudah cukup luar biasa pembelajaran yang diberikan pada murid-murid ini pada hari ini. Terima kasih telah bersedia untuk saya masuk di kelasnya melakukan observasi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.